Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya telah terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, Kitab Kidung Agung adalah kisah kidung cinta. Gambaran Allah dengan manusia seringkali digambarkan dalam relasi gambaran kekasih, seorang kekasih dengan orang yang dicintainya. Bacaan yang kita dengar pada sore hari ini menggambarkan hal itu. Mempelai laki-laki memanggil kekasihnya. Dan hal yang digambarkan adalah kebahagiaan, bahwa musim dingin sudah lewat, berarti musim semi sudah mulai. Dan musim hujan telah berhenti, berarti ladang akan nampak bunga-bunga, dan pohon ara mulai berbuah. Hal yang kecil ketika dua orang saling mencintai bisa menjadi pembicaraan yang hangat, yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Seekor burung merpati di celah-celah batu menjadi pembicaraan yang hangat bagi kedua orang kekasih ini, dan mereka saling memuji, saling membanggakan satu sama lain karena keduanya saling mengasihi. Begitulah cinta manusia, dan cinta manusia itu lebih, kalau ditingkatkan lagi, didasari oleh iman, akan mendatangkan sukacita ilahi, mendatangkan kebahagiaan ilahi. Kebahagiaan ilahi atau sukacita ilahi tergambar jelas dalam dua wanita yang menerima rahmat istimewa. Elisabet mengandung pada usia lanjut. Maria mengandung dari Roh Kudus ketika dia belum bersuami. Dua orang wanita ini mengalami kasih karunia Allah. Mereka saling berbagi kegembiraan, pun mungkin juga saling berbagi ketidakmengertian atas jalan hidup yang mereka alami. Tetapi mereka penuh Roh Kudus. Maka kedua wanita ini mengerti rahasia ilahi.
Suara Elisabet menggambarkan hal itu. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan ketika Elisabet mengandung kandungannya pada usia 6 bulan, anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita beriman, bagi kita pun harusnya tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan akan terlaksana kepada orang-orang yang beriman. Perjumpaan dua wanita yang mampu menjalankan kehendak Allah secara sempurna, membebaskan mereka dari gosip murahan, membebaskan dia dari sikap pamer, membebaskan mereka dari sikap sombong. Kedua wanita ini penuh sukacita ilahi, penuh kebahagiaan karena menjalankan kehendak Allah dengan rendah hati dan setia. Umat Allah yang terkasih, mari kita meneladan Bunda Maria dalam menjalankan kehendak Tuhan, penuh kerendahan hati, penuh kesetiaan dalam perjumpaan kita dengan Allah dan sesama, supaya dalam setiap perjumpaan itu semua yang kita jumpai pun kita sendiri mengalami sukacita ilahi, mengalami kegembiraan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Bersorak-soraklah dalam Tuhan, hai orang-orang benar. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Karena Immanuel, Raja Damai, sudah akan datang dan menyelamatkan kita semua lewat kelahirannya dalam diri Bunda Maria. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.